Menikah paksa CEO kejam. Bab 22. Aku tidak akan kabur. Walaupun aku kabur pasti kau bisa menemukanku di mana aku berada, bukankah begitu Tuan Axel, ujar Kala. Baik, tetapi kau tetap menjadi istriku, jawab Axel. Liam, mana buku nikahnya? Tanya Axel pada Liam. Liam memberikan amplop besar itu yang berisi buku nikah pada Axel. Buku nikah ini tetap akan kusimpan, ucap Axel. Oke, sudah tidak ada urusan kan? Kalau begitu aku pergi sekarang, ucap Kala pergi meninggalkan Axel dan Liam di sana. Axel, apa kau serius? Tanya Liam. Ya, kita lihat sampai mana dia bertahan, ucap Axel. Kala menunggu taksi yang lewat. Tak lama aku pun naik dan menuju rumah. Kala mengetuk rumah dan gak lama Mama membuka pintu. Kala, ucap Mama. Jamakola langsung memeluk Mama dan menangis di pelukan Mama. Entah mengapa aku mencoba untuk menahan air mataku untuk tidak jatuh, tapi ku tak bisa menahannya. Mama memelukku balik sambil mengusap punggungku. Tidak lama aku pun sedikit tenang. Kenapa sayang? Tanya Mama sambil mengusap memar di wajahku. Apa itu sakit? Tanya Mama. Lagi, tidak, ucap Kala berbohong. Mama berdiri pergi mengambil salep memar dan mengobati lukaku. Apa yang terjadi? Tanya Mama. Tidak ada apa-apa. Aku hanya meminta tempo untuk membayar hutangnya, tetapi dia memberi tempo 1 bulan, ucap Kala. Lalu bagaimana pernikahan kalian? Tanya Mama. Aku tidak tahu, tetapi aku sudah mendatangani buku nikah hari itu, ucap Kak. Tapi bagaimana kita bisa membayar hutang 2M itu dengan tempo 1 bulan, kalau kita tidak bisa membayarnya? Apa yang terjadi padamu? Tanya Mama cemas. Tenang saja Ma, aku punya tabungan dan mungkin besok aku langsung mencari pekerjaan, ucap Kala. Baiklah. Lebih baik kau pergi istirahat dulu, pasti kau sangat lelah. Nanti kalau sudah makan siang Mama bangunkan, ucap Mama mengelus rambutku. Kala masuk ke kamar tidurku. Rasanya sangat nyaman bisa kembali ke kasurku. Aku merasa sangat lelah. Aku pun tertidur. Tok tok tok. Sayang, bangun, sudah sore, jerit Mama dari luar pintu. Kala terbangun. Sudah sore. Mengapa waktunya begitu cepat? Rasanya baru saja ku pejam kan mata dan sekarang sudah sore. Kala keluar mencari Mama. Ma, panggil Kala. Kala, ada apa? Mama di belakang, teriak Mama. Kala pun berlajan menuju Mama berada. Mama mengapa tidak membangunkanku? Katanya Mama ingin membangunkanku saat makan siang, ucap Kala kesal. Mama sudah membangunkanmu tetapi kau tidak menjawab apa-apa saat Mama masuk. Mama lihat kamu tidurnya sangat pulas, jadi Mama tak ingin membangunkanmu, ucap Mama. Oh, Ma, Papa jam berapa pulang? Tanya Kala. Papa bentar lagi pulang, balas Mama. Beberapa menit kemudian Papa pulang dan Kala langsung memeluk Papa. Papa, ucap Kala sambil memeluk. Iyo. Siang, mengapa kau di sini? Apa di sini ada Axel juga? Tanya Papa takut. Tidak, buat apa Axel kesini? Rumahnya jauh lebih besar dan nyaman, ucap Kala. Berganti pakaian. Kala mencoba tidur tetapi tidak bisa karena Kala mencemaskan Axel.
Untuk apa mencemaskan dia, bahkan dia pun tidak mencemaskanmu bodoh, ucap Kala. Sambil memukul kepalaku sendiri. Kala paksa untuk memejamkan mata, agar tertidur. Tidak lama Kala pun tertidur. Bab 23. Kala terbangun jam 8 pagi. Ku berjalan ke kamar mandi dan bersiap-siap untuk mencari kerja. Ma, papa mana ga sarapan? Tanya Kala. Papa sudah pergi tadi, katanya ada urusan penting, balas mama. Kala pun menyelesaikan sarapan dan langsung pergi. Kala mengunjungi kafe saat dulu aku part-time di sana, ya aku diterima. Kala langsung mulai bekerja di sana karena kafenya hari ini sangat ramai dan juga di sana kekurangan karyawan. Akhirnya selesai, ucap Kala. Oh iya, selama ini kamu kemana? Tanya Diana. Oh ya, Diana ini teman aku di kafe. Ah, aku ya, ucap Kala bingung mau menjawab apa. Ah, kalau tidak ingin menjawab tidak apa-apa kok, ucap Diana. Aku sangat membutuhkan pekerjaan, ucap Kala pada Diana. Kau mau kerja bersama denganku, gajinya juga lumayan, ucap Diana. Boleh kerja apa? Tanya Kala. Di klub, balas Diana. Aku terkejut. Bagaimana kalau Axel tahu aku bekerja di klub? Apa katanya? Apalagi aku sudah menjadi istri. Tidak apa, kita tidak melakukan hal-hal yang aneh-aneh kok. Kita hanya memberikan minum atau membuka botol yang mereka pesan. Gajinya bisa 6 juta per minggu, belum lagi tips dari orang yang memesan minum. Diana menjelaskan. Kala berpikir sejenak, apa ia harus menerimanya atau tidak. Oke, di klub mana? Tanya Kala. Ayo kita mau pergi bersama saja, aku jemput kau jam 8 malam, balas Diana. Oke, kalau begitu aku pulang dulu, bye, ucap Kala sambil melambaikan tangan. Tak lama Kala sampai di rumah. Gimana Kala dapat pekerjaan? Tanya mama. Dapat, tapi aku bekerja di kafe, ucap Kala. Tidak apa, itu lebih baik daripada tidak mendapatkan pekerjaan, ucap mama. Jamaah ya ma, malam ini aku dan temanku ingin pergi, ucap Kala. Ya, aku tidak berani mengatakan kalau aku akan bekerja di sebuah klub. Pasti aku tidak diizinkan untuk bekerja. Baik, jam berapa pulangnya? Tanya mama. Belum tahu ma, jawab Kala. Yang penting kamu jangan pulang terlalu malam ya, apalagi melakukan hal yang aneh-aneh di luar sana. Ingat kau sudah menikah. Mama takut Axel tahu dan dia akan marah besar, ucap mama. Baik ma, kalau gitu aku ke kamar dulu ya, ucap Kala. Jantung Kala tidak berhenti berdebar. Sumpah aku sangat takut sekarang. Apa aku pergi atau tidak? Kalau aku tidak pergi, bagaimana aku membayar hutang? Lagi pula hanya mengantar minum, bukan? Tak terasa sudah jam 8 malam. Kala pun bersiap. Siap, tok tok tok. Kala pun membuka pintu. Ya, Diana yang datang untuk menjemputku. Diana, tunggu sebentar, aku ingin mengambil tas dulu, ucap Kala. Kala mengambil tas miliknya dan berjalan ke arah luar. Kala mau pergi kemana? Tanya papa. Kala kaget saat tiba-tiba papa sudah berada di belakangku. Aku ingin pergi sama teman pa, ucap Kala. Malam-malam begini. Jam berapa pulang? Nyak, tanya papa. Japa belum tahu sih pa pulang jam berapa, ucap Kala. Ya sudah, sini papa antar, ucap papa dek.
Tidak perlu Pak, temanku sudah menunggu di depan, ucap Kala. Mana Papa ingin lihat dulu, Papa. Kala pun mengenalkan Papa dengan Diana. Baik Papa, kasih izin tapi jangan pulang malam. Ya, ucap Papa. Akhirnya aku dan Diana menjuju ke klub. Itu, ayo, ujar Diana. Kala melihat sepertinya aku pernah pergi ke klub ini. Oh ya, waktu itu aku pergi bersama Liam. Berarti Axel sering mengunjungi klub ini. Aduh, mampus aku. Aku takut terjadi apa-apa, ucap Kala. Tidak apa-apa, ayo. Diana menarik tanganku. Bab 24. Kala dan Diana memasuki klub itu dari pintu belakang. Halo Diana, cepat siap-siap, banyak yang sudah menunggumu dan wanita cantik ini. Siapa? Tanya manajer klub. Oh, ini temanku, dia juga ingin bekerja di sini. Kau urus ya, aku mau siap-siap dulu, jaga dia kalau tidak, ucap Diana sambil memperagakan tangan ke arah lehernya seakan ingin mencekik manajernya itu. Kala hanya bingung melihat mereka berdua. Sepertinya Diana sangat terkenal di klub ini. Kenalkan, saya Dava, bisa dipanggil juga Alena, ucap manajer klub itu. Itu membuat Kala berpikir keras dan baru kusadari dia waria. Oh ya, saya Kala, salam kenal. Alena, ucap Kala gugup. Hahaha, tak perlu takut, aku tidak memakanmu, ucap Alena. Kala hanya tersenyum. Kau cukup cantik, pasti kau akan terkenal di klub ini sama dengan Diana, ucap Alena. Ini gunakan baju ini, ucap Alena lagi. Kala pun mengambil baju yang diberikan Alena lalu berganti pakaian. Setelah berganti pakaian, aku menemui Alena. Oh ya Kala, di sini memiliki peraturan. 1. Kau tidak boleh menyebutkan nama aslimu di klub. Aku memberi namamu menjadi Olivia. Apa kau suka? Tanya Alena. Aku suka, jawab Kala sambil menganggukkan kepala. Yang kedua, kamu tidak boleh melakukan hubungan pada customer karena kalau mereka ingin melakukan seperti itu ada orang yang kerja di bagian itu, ucap Alena. Itu lebih baik, batin Kala. Tapi kalau kau ingin melakukan hal yang seperti itu pada customer boleh, tapi harus di luar jam pekerjaan, ucap Alena. Dia menjelaskan apa yang harus kulakukan saat bekerja. Kala hanya beroh ria. Setelah ia menjelaskan, Kala pun langsung bekerja. Aku hanya membukakan botol alkohol dan mengantar minuman. Sudah mendapatkan, batin Kala. Kala lihat jam, sudah menunjukkan jam 11 malam. Aduh, bagaimana aku menjelaskan pada Papa nanti, ucap Kala pelan. Kala dipanggil dan mereka memesan minuman. Kala bekerja hingga jam 1 pagi lalu Diana mengantarku pulang. Kala memiliki kunci kadaganku. Buka pintu perlahan-lahan agar tidak membangunkan Mama dan Papa. Kala melihat ruang tamu sangat gelap. Kala tetap jalan perlahan. Kala baru pulang, tanya Papa. Kala terkejut, rasanya jantungnya pindah tempat. Kala membuka lampu yang di dekatku. Papa, aku ketiduran di rumah temanku yang tadi Pak. Aku membantunya mengerjakan tugas kuliahnya, jadi aku ketiduran karena terlalu lelah. Kenapa Papa belum tidur? Tanya Kala.
Papa mencemaskanmu lain kali kalau sudah terlalu malam jangan pulang menginaplah di rumah temanmu terlalu bahaya kalau malam-malam mengendarai motor Papa percaya sama kamu, kau pasti tidak melakukan hal-hal yang aneh di luar sana, ucap Papa. Baik Pak aku masuk ke kamar dulu Papa istirahat. Ya jangan terlalu lelah, ucap Kala. Kala memikirkan kata-kata Papa. Kala merasa sangat bersalah karena berbohong pada Papa. Tapi bagaimanapun aku berbohong demi kebaikan bukan? Ya walaupun begitu itu tetap salah. Cepat atau lambat Kala akan meminta maaf dan menjelaskan apa yang ia lakukan. Kala pun membersihkan diri dan langsung tidur. Karena sangat lelah. Besok pagi Kala harus berangkat kerja di kafe. Juga lalu malamnya bekerja lagi di klub. Begitulah tiap-tiap hari kulakukan berusaha mendapatkan uang agar ku bisa melunaskan hutang pada Axel dan bebas darinya. Kala sudah seminggu lebih meninggalkan Axel rasanya di hatiku seperti ada yang hilang dan Kala juga tidak tahu kabar Axel. Tetapi yang paling penting adalah Kala sudah berhasil mengumpulkan uang 15 JT dalam seminggu itu sangat baik Kala akan membayar hutang pada Axel secepatnya.